Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Nabi. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Amal beserta jajaran pengurus, yang saya hormati panitia Ramadan dan juga seluruh jamaah sholat duhur Masjid Baitul Amal yang hadir pada siang hari ini. Kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kepada Allah SWT. Pada siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat bisa melaksanakan saum Ramadan kita pada hari ini yang ke-12 atau ada yang ke-13 harinya. Semoga dengan rasa syukur ini Allah akan jadi kita termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam jangan lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita insya Allah termasuk pengikut dari Rasul kita, teladan kita yang berharap nanti akan sahabatnya kelak di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah sekalian, dalam kesempatan siang hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan kultum. Semoga kultum yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat untuk jamaah semuanya dan khususnya untuk saya sendiri. Di dalam surat Al-Imran ayat 145, di mana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana min nafsin an tamuta illa billah kitaban muajjalah wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajzis syakirin. Di mana di dalam terjemahannya Allah firmankan, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan semuanya dalam izin Allah SWT sebagai ketetapan yang sudah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya. Dan juga barang siapa yang menerima pahala akhirat, akan kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Allah akan berikan pahala akhirat kepadanya. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menggambarkan bahwa ketentuan ajal itu di tangan Allah SWT, termasuk catatan kapan kita akan dipanggil Allah SWT. Tapi selama proses perjalanan hidup kita, sebelum kita dipanggil Allah SWT, Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Apakah di dalam hidupnya akan memilih kehidupan dunia ataukah akan memilih kehidupan akhirat. Maka sampai di situ, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan hidup dunia, kehidupan dunia, maka Allah akan berikan. Tapi kalau ada orang, ada hamba yang menginginkan kehidupan akhirat, pahala akhirat, maka juga Allah akan berikan. Maka ini adalah pilihan yang Allah berikan pada kita, termasuk ketika Allah tunjukkan kepada kita walhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan-jalan yang ketakwaan, ada jalan yang fujur, ada jalan yang batin. Sehingga digambarkan kalau kita hidup ini boleh memilih salah satu di antaranya. Tapi kelanjutnya biasa Allah sampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi akan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka hari ini yang saya hormati, pilihan itu tidak lain adalah bagaimana kita menjaga bahwa orientasi hidup kita adalah kita tata untuk tujuan akhirat kita. Karena pada dasarnya ketika kita mengorientasi hidup kita untuk akhirat kita, maka insya Allah dunia akan kepada kita.
Ada gambaran ketika seorang menanam rumput maka tidak akan tumbuh padi, tapi ketika ada seorang yang dia menanam padi, insya Allah rumputnya akan ikut. Artinya adalah ketika kita gambarkan bahwa padi itu adalah akhirat kita, maka seseorang ketika fokus kepada akhiratnya, maka insya Allah dunia akan ikut kepadanya. Maka ini adalah janji Allah SWT kepada kita semuanya, termasuk Rasul kita. Bagaimana dengan saum? Saum ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ingin memberi orientasi hidup pada akhirat, maka hendaklah kita bisa memiliki kesolehan secara pribadi kita ataupun kesolehan secara sosial kita. Dengan demikian, ketika kita saum, kemudian kita merasakan menahan lapar dari pagi, kemudian sampai ke maghribnya, waktu iftarnya, maka ada perasaan bahwa kita empati. Ada saudara kita yang jadi setiap hari mereka selalu berpuasa seperti ini karena tidak ada yang bisa dimakan. Ketika kita berbagi dan takjil atau memberi sedekah pada orang lainnya, kita merasa bahwa ada orang-orang yang selama ini cukup apa dalam kondisinya, kefakirannya, kemiskinannya, sebenarnya mereka butuh uluran tangan daripada orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Sehingga kita jadikan momen Ramadan supaya kita beri soleh secara pribadi kita atau bersoleh secara sosial kita. Ada sebuah ayat Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah cukup lengkap menggambarkan kalau kita bisa melaksanakan apa yang diisi apa di dalam kandungan firman Allah SWT di surat Al-Baqarah 177, maka insya Allah kita akan memiliki kesolehan secara pribadi dan juga kesolehan secara sosial. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa birriqab wa aqamas shalah wa atas zakah wal mufuna bi hadin idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayat ini menjelaskan, menggambarkan bahwa keimanan itu adalah bagian yang utama. Karena ketika kita punya orientasi hidup akan akhir kita, maka yang pertama adalah iman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Baik digambarkan di dalam terjemahnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu ada suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberi harta yang dicintanya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memberikan hamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, di dalam penderitaan dan di dalam peperangan, maka mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lengkap sekali ayat ini menggambarkan kalau kita menjadi pribadi yang beruntung, sebagai yang disampaikan qad aflaha man zakkaha, atau menjadikan la'allakum tattaqun dan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah dia akan memiliki keberuntungan. Dan keberuntungan itu gabungan dari keimanan, dari amal ibadah pribadi kita, sholat kita, saum kita, zikir kita, tilawah kita dan sebagainya, menyebut ibadah pribadi kita, dan ditambah lagi dengan ibadah sosial kita, berbagi, memberi sesuatu, berbuat baik, tidak menzalimi yang lainnya. Maka ketika amal soleh kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi pribadi yang bisa menyempurnakan diri kita sebagaimana maksud dan tujuan daripada Ramadan, agar kita memiliki keimanan, dan akhirnya dengan keimanan yang kita miliki kita laksanakan ibadah sebaik-baiknya, yakni kepada keselamatan dunia maupun di akhirat kita. Maka kembali momentum yang singkat ini, jadikan diri kita, mumpung kita masih mendapat kesempatan dalam Ramadan ini, kita berpuasa dengan sebaik-baiknya sampai dalam shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan dan keikhlasan, maka insya Allah
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, karena di sabda oleh Rasul kita ketika sedang berdiri mimbar, beliau mengaminkan sampai 3 kali, dan salah satu aminnya adalah berkaitan dengan malaikat yang menyampaikan celaka orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan yang ditemuinya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dari semuanya kesempatan yang baik ini kita pakai untuk berbuat yang baik, mengisi kehidupannya dengan ibadah, dengan sholat, dengan tilawah, dengan zikir, dan berbagi pada sesama. Maka insya Allah itulah orang-orang yang sodakun atau orang-orang yang muttaqun, yang mendapat keberuntungan dunia maupun akhirat. Demikian mungkin sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya bagi jemaah sekalian, juga khususnya bagi saya sendiri. Semoga Allah memudahkan segala langkah kita untuk menuju kepada kebahagiaan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.